di rumah? Walaupun kita masih ibadah online, tetap semangat ya. Kak Erni apa kabar Kak Erni? Baik Om. Oke. Sekarang kita mau sapa dulu ya Om ya. Boleh, Di situ yuk. ada Kenat, Catherine sama Kaylin Om. Oh iya. Saya juga mau nyapa beberapa anak yang ada di rumah. Ada Krista dan Deborah, ada David, ada Rio, Dika, Andika, Selin, Febiola dan semuanya deh buat kalian. Selamat beribadah, ketemu lagi dengan Om Andreas, Kak Erni dan Kak Dea. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Semuanya siap? Yes. Yes, haleluya. Tapi jangan lupa, apa Kak Erni? 3M. Oke. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Iya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Semua bangkit berdiri. Kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami beribadah walaupun secara online Tuhan. Dan hari ini kami mau bersuka cita, kami mau menikmati berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Erni bersuka cita nggak hari ini? Tentu Om. Kak Dea? Pasti dong. Kak Erni, Kak Dea tahu nggak? Kita bersuka cita karena siapa? Ada Yesus. Ada Yesus. Tuhan Yesus yang kasih kita sukacita. Yuk semuanya kita memuji Tuhan. Lihat senyumnya masing-masing ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus berikanlah padaku sukacita, oh suka sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar. Semuanya bersinar terang. Oh Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Yes. Oh Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya, Sekali lagi haleluya. haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Dalamnya hatiku jadikanlah Yes. selalu bersinar terus. Mana sinar Oh terangnya? Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus. Oh Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya, Haleluya. Yeah. haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya,
kalian semua yang ada di rumah sudah bersuka cita. Kelihatan tuh dari wajahnya. Iya, Wah, betul. Kak Erni Semuanya senyumnya, pada senyum. semuanya pada senyum. Tuh, manis sekali. Ya, karena saat ini kita mau menari nggak Kak Erni? Oke Om, siap Om. Menari ya Kak Erni ya. Ya semuanya tetap bangkit berdiri, tetap semangat. Roh Kudus ada di dalam kalian. Amin. Semuanya menari ya. Woo! Yes. Roh Allah ada di dalamku. Roh Allah ada di dalam hatiku. Roh Allah ada di dalamku. Roh Allah ada di dalam hatiku. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada, Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya angkat tangannya ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yes. Woo! Siap menari buat Tuhan? Yuk. Tangannya tetap diangkat ya. Woo! Angkat kakimu menari buat Tuhan. Ya, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. sekali lagi. Ku kan menari seperti Daud menari. Yeay, haleluya. Terima kasih sudah menari buat Tuhan. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Teda senang sekali bisa ketemu kalian. Teda lagi ada di sebuah gereja Katolik yang gede, Saint Mary. Langit lagi biru bagus, dan Teda lagi ada di sini. Itu di belakang Teda itu namanya Sydney Tower. Sydney Tower itu tempat di mana kita bisa di sana makan, ada restoran muter, bisa ngelihat seluruh kota Sydney. Nah, hari ini Teda mau menyambut kalian. Senang sekali karena kalian sudah rajin datang di ibadah anak walaupun lewat online. Oke? Bentar ya, naik tangga dulu ya. Oke. Satu hal pesannya Teda adalah apapun yang terjadi, tetap kalian jaga kesehatan ya. Jangan lupa, jangan pernah lupa cuci tangan ya. Jangan lupa jaga kebersihan.
makan sayur, makan buah, pisang, jeruk, ya supaya tubuh kalian sehat dan kuat, nggak jadi sakit. Terus setiap hari ada vitamin tambahan yaitu ayat-ayat dari Bible. Love your Bible every day supaya kalian dijaga kesehatannya sama Tuhan, supaya tetap kuat. Yuk sekarang keluarkan your Bible dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita ada di Kita minggu ini ada di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Adik-adik, apa kabar? Semuanya baik-baik saja kan? Sehat? Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, Tante percaya kalian pasti semua sudah tahu cerita mengenai Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan bahtera yang sangat besar. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera dan kemudian selama 40 hari Tuhan menurunkan hujan. Dan 150 hari lamanya air menggenangi bumi adik-adik. Bayangkan saja adik-adik. Tante Rahab kebanjiran 2 hari aja rumahnya sudah pusing 7 keliling. Apalagi 150 hari. Waduh. Tapi apakah Nuh marah dan kecewa sama Tuhan ketika mengalami kejadian seperti itu? Oh no, tidak pernah dikatakan seperti itu. Dan tahu enggak ketika air surut menggenangi bumi, enggak ada sama sekali airnya, bablas, amblas airnya ya semuanya ya. Dan apa yang dilakukan Nuh? Dia mengucap syukur dan dia memberikan persembahan yang terbaik. Pengen tahu di mana ayatnya? Yuk sama-sama kita buka Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuki bumi lagi. Karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan dari sejak kecil. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Adik-adik, Tuhan sangat disenangkan oleh ucapan syukur Nuh dan persembahannya yang terbaik. Nah, kira-kira apa yang membuat Nuh tetap mengucap syukur dan memberikan persembahan yang terbaik meskipun keadaannya seperti itu? Tante Rab kasih tahu ya. Yang pertama, poin pertama adalah Nuh mengasihi Tuhan. Yang kedua, Nuh percaya kepada Tuhan. Nuh percaya bahwa dia berjalan dengan Tuhan yang benar. Tuhan tidak pernah salah. Dan yang ketiga, Nuh taat kepada Tuhan. Karena Nuh mengasihi Tuhan, karena Nuh percaya dia mau melakukan tepat seperti yang Tuhan lakukan, yang perintahkan. Nah adik-adik, Tante Rahab tahu kondisi kita saat ini mungkin seperti yang Nuh alami. Kita nggak bisa kemana-mana, tentu nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu teman. Aduh susah sekali. Bahkan kalau mau jalan-jalan harus pakai masker, bla 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 bla. Aduh situasinya menyulitkan ya. Ada mungkin juga Tante uang sakuku dikurangi atau mungkin juga yang jarang-jarang enggak dikasih uang saku. Tapi firman Tuhan mengatakan seperti yang Nuh lakukan, dia tetap mengucap syukur. Dia tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama adik-adik kita belajar memiliki sikap hati seperti Nuh. Mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan dan taat melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Yuk. Sebelum kita memberikan persembahan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang benar. Kami percaya, kami berjalan dengan Tuhan yang benar. Tuhan tidak pernah salah. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau taat melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan persembahan, kami mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini persembahan kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik,
Cara untuk memberikan persembahan adalah seperti di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk semuanya, Kak Erni undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati, kita mau dengarkan firman Tuhan. Amin Tuhan. Makasih. Mari kita sama-sama mau nyanyikan pujian ini, oke? Buat pujian ini sebagai doa buat kita semua. Makasih Tuhan. Ya. Makasih. Seperti wanita mengurapimu, Amin Tuhan. menangis di bawah kakimu. Ya. Demikian hidupku mau mengasihi. Amin Tuhan. Makasih. Yesus Engkau baik bagiku. Kita mau sama-sama katakan seperti wanita. Ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Katakan sampai nanti. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin Tuhan. Yes. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap sedia untuk melayanimu. Sampai akhir
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Amin Tuhan. Menanti Ya, janjimu. ini doa kami Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Amin Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk Katakan tetap melayanimu. setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sekali lagi. Ku tetap setia untuk melayanimu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ini janji kami bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Sampai seumur hidup kami, selama-lamanya kami akan tetap pegang Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, bantu kami, ajar kami. Kami mau jadi anak yang taat. Kami mau jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami, kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Mari berbicara buat setiap kami. Kami mau duduk diam dan kami mau mendengar isi hati Allah. Berkati Kak Tina Tuhan, pengurapan Allah, perkataan yang daripada Allah ada dalam perkataannya. Dan biarlah setiap firman yang dia sampaikan menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita dan kami bersemangat untuk terima firman Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap katakan amin. Halo semuanya, apa kabar? Aduh, seneng banget bisa ketemu kalian semua. Apa kabar? Wih, mukanya kok berseri-seri ya yang di situ ya. Happy banget itu. Wah, Kak Tina juga happy loh. Oke, sekarang waktunya kita mau duduk diam. Kita mau fokus dengerin firman Tuhan sebagai seorang murid. Wow, siapa di sini yang adalah murid? Coba angkat tangannya. Loh, semuanya pada angkat tangan. Iya benar, kalian semuanya murid. Kenapa? Iya Kak Tina, soalnya kan aku sekolah. Aku kan belajar sama guruku. Aku juga murid sekolah minggu ya kan. Kalian semua murid. Nah, Kak Tina juga murid loh. Di sini semua kakak-kakak di sini juga murid. Muridnya siapa ya? Ada yang tahu? Iya benar, muridnya Tuhan Yesus. Tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus itu loh punya banyak sekali murid. Ada yang tahu nggak berapa muridnya Tuhan Yesus? Hah? 12? Oh, ada juga yang jawab banyak Kak. Oh, semuanya benar. Jadi di Alkitab itu ditulis kalau muridnya Tuhan Yesus itu ada 12, tapi ada juga yang lainnya. Cuman yang 12 ini spesial pakai telur. Loh, kenapa? Karena namanya ditulis. Nama
namanya ditulis. Ada yang hafal nggak muridnya Tuhan Yesus yang 12 itu? Ayo siapa aja? Nanti kita hafalkan ya. Nah, kenapa kok yang lainnya nggak ditulis ya? Yang lainnya yang banyak itu. Karena yang ke-12 ini mereka selalu mengikuti Tuhan Yesus. Jadi mereka itu nempel sama Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka ikut. Mereka setia mengikuti Tuhan Yesus. Mendengarkan ajarannya Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, suatu hari nih, waktu Tuhan Yesus setelah melakukan mujizat nih, Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Loh, ngapain ya? Tuhan Yesus berdoa, adik-adik. Berdoanya itu bukan 1 jam aja, adik-adik. Di Alkitab ditulis semalaman. Kalau Kak Tina sih kalau semalaman itu ngapain ya? Tidur ya. Ya kan, kalian juga kan. Tuhan Yesus berdoa, adik-adik, semalaman Tuhan Yesus berdoa. Nah, Tuhan Yesus berdoa. Terus paginya nih, setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus panggil tuh semua murid-muridnya. Ke-12 muridnya dan semuanya dipanggil. Terus Tuhan Yesus menetapkan yang ke-12 murid itu tadi loh adik-adik. Tuhan Yesus menetapkan mereka menjadi rasul. Wah, apa ya rasul itu? Apa ya bedanya dengan murid ya? Tuhan Yesus mengurapi mereka dan kalian nanti baca ya di Markus 3 ayat 13 sampai 19 dan di Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Dikatakan adik-adik mereka diberi kuasa. Wow, power adik-adik. Buat apa? Buat mengusir roh jahat. Oh, siapa di sini yang kadang-kadang takut sama setan? Wah, murid Tuhan Yesus ini, ke-12 rasul ini diberi kuasa untuk mengusir roh jahat. Lalu melakukan mujizat, mengadakan kesembuhan dan melenyapkan segala kelemahan. Wow, itulah rasul. Beda sama murid adik-adik. Mereka rasul. Coba sekarang seandainya nih kita sama-sama bayangin ya. Kalau seandainya kalian dikasih kuasa kayak gitu tuh. Kalian ngapain coba? Coba. Oh, ada yang bilang tuh, aku mau doain mamaku, Kak, supaya sembuh. Iya, benar-benar. Nah, mereka semua juga para rasul itu menerima kuasa dan kuasanya itu nyata loh adik-adik. Kalau kalian kepingin tahu ya kuasanya para rasul, kalian baca di Kisah Para Rasul. Wah, kalian langsung, wih hebat banget. Tahu nggak? Petrus itu ya adik-adik, bayangannya aja setelah menerima kuasa nih dari Tuhan, bayangannya aja itu bisa bikin orang yang sakit sembuh loh adik-adik. Terus ya, Petrus juga nih waktu ngomong ya sama banyak orang, itu bisa mempengaruhi 3.000 orang. 3.000 orang tuh banyak atau sedikit ayo? Banyak kan? Jadi mereka tuh kayak wow, terus ngikuti Petrus. Ngikutin katakannya Petrus. Terus lagi ya, mereka itu karena menerima kuasa, mereka gak gampang dibohongin adik-adik. Gak bisa ditipu. Tahu gak? Ingat gak? Ada yang ingat gak? Yang kisahnya Ananias dan Safira. Waktu mereka bohong bilang, oh iya aku kasih persembahan semuanya. Petrus tahu loh adik-adik. Kenapa? Karena terima kuasa. Wow, pasti nih Kak Tina yakin semuanya sekarang pada, wih aku mau terima kuasa kayak gitu. Seru ya kan? Kalau misalkan mama papa lagi sakit kita berdoa mereka sembuh. Terus kita kalau ngomong sama teman-teman kita langsung, bener kamu bener, aku ikut kamu aja. Ide-idenya kita diikutin. Wah, kita jadi punya followers banyak adik-adik. Karena kuasa dari Tuhan. Apalagi ya, tadi dibilang kuasa itu melenyapkan segala kelemahan. Artinya apa? Kita bisa menghadirkan kekuatan buat orang lain. Ketika mungkin mama kita, teman-teman kita merasa lemah, kita bisa menguatkan mereka. Karena kita punya kuasa seperti para rasul. Nah adik-adik, para rasul itu pertamanya juga jadi murid dulu. Nah kalian ini kan juga muridnya Tuhan Yesus kan. Tapi yang membedakan mereka dengan murid-murid yang lain apa? Ke-12 murid ini setia mengikuti Tuhan Yesus. Mereka nempel sama Tuhan Yesus. Nah, gimana Kak supaya kita bisa nempel sama Tuhan Yesus? Well,
love your Bible and pray every day. Berdoa setiap hari. Berdoa itu bukan hanya waktu makan loh ya atau mau tidur. Berdoa itu kita ngobrol sama Tuhan. Pokoknya kita harus nempel terus nih sama Tuhan. Deket-deket sama Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus itu waktu kita ngobrol nih sama Tuhan Yesus ya. Itu kayak sambungan telepon itu loh adik-adik. 24 jam gak pernah sibuk teleponnya Tuhan Yesus. Kalau kalian pernah gak kalian? Nih telepon ya. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Pernah kan kayak gitu? Kalau Tuhan Yesus enggak adik-adik, enggak ada sambungannya sibuk. Once kalian telepon Tuhan Yesus, berdoa maksudnya. Kalian nyapa Tuhan Yesus, say good morning. Atau waktu kalian sedih nih, kalian Tuhan aku sedih. Langsung loh Tuhan itu dengerin. Enggak ada, telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Enggak. Tuhan Yesus enggak gitu adik-adik. Dia selalu ada beserta dengan kita. Jadi terus banyak-banyakin berdoa ya. Berdoa itu enggak harus waktu malam, waktu makan. Kapanpun kalian bisa berdoa. Berdoa itu ngobrol kok sama Tuhan Yesus. Ya kan? Terus apa tadi? Love your Bible. Baca Alkitab kalian. Cari tahu nih apa ya yang bikin Tuhan Yesus itu seneng itu apa ya. Terus kita kan tadi bilang ya kalau kita ini kan murid. Namanya murid itu kan masih belajar. Nah kita belajar untuk melakukan apa yang bikin Tuhan Yesus happy, seneng gitu. Terus kita juga belajar dari firman Tuhan nih kita tahu. Oh kalau yang kayak gini tuh bikin Tuhan sedih ya. Ya udah deh aku belajar untuk menjauhi. Seringkali adik-adik yang menyenangkan hatinya mama, yang menyenangkan hatinya papa, guru kita, itu juga menyenangkan hati Tuhan loh. Jadi isi kan, caranya kan gampang. Waktu, kapan ayo mama itu bisa senang? Coba, kapan mama senang? Ya, oh iya benar-benar. Itu kak, kalau misalkan aku nurut, kalau aku mau makan sayur, kalau aku nggak pilih-pilih makan itu mamaku senang. Ya udah, lakukan aja. Tuhan Yesus juga seneng loh kalau waktu kayak gitu itu. Terus kita perhatikan nih tontonan kita. Coba kan semuanya pada online nih, sering kan nonton YouTube, apa-apa gitu. Boleh sih, tapi kalian perhatikan kira-kira kalau aku nonton ini Tuhan Yesus happy nggak ya? Apa Tuhan Yesus sedih ya? Nah kalian kan tahu. Lalu kalian belajar untuk enggak deh ini bikin Tuhan Yesus sedih, enggak deh. Nah kalian cari tontonan-tontonan yang bikin kalian jadi tambah bertumbuh, tambah semakin dekat sama Tuhan, tambah hebat tontonan-tontonan yang bagus. Ya kan dengan begitu kita jadi semakin dekat seperti ke-12 murid itu. Dan kita bisa menerima kuasa. Kak Tina percaya kok kalau kalian saat ini belajar untuk jadi murid Tuhan Yesus yang setia. Mengikuti Tuhan Yesus. Kak Tina percaya kuasa yang diterima para rasul itu juga bisa kalian terima. Amin. Ayo yang kencang bilang amin. Yes, wah yang paling kencang itu. Wah kuasa yang diterima luar biasa. Gak sabar nih Kak Tina mau dengar kesaksian dari kalian ya. Oke yuk. Nah hafalannya ya. Menghafalkan 12 nama murid Tuhan Yesus. Gitu. Masa BTS saja kalian personilnya BTS kalian hafal kan? Ya kan? Personel BTS hafal. Ayo siapa? Semua pada nyebut itu. Nah, sekarang kita mau menghafalkan ya 12 murid Tuhan Yesus pakai lagu. Yuk Kak, kita nyanyi sama-sama ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Sela, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid
Saya menunggu kalian kirim hafalan-hafalan tentang murid Yesus. Dan ayat tadi di dalam Markus 3 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa murid-murid ini tadi dikehendaki oleh Yesus untuk dipanggil, khusus dijadiin rasul. Kak Tina tadi udah ngajarin supaya dikehendaki, terpilih, gak sekedar jadi murid tapi punya kuasa, punya kekuatan. Saat mau melakukan yang gak menyenangkan, dikasih kuasa untuk menolak. Jadi aku gak mau melakukan hal yang gak menyenangkan. Aku mau jadi anak yang kuat, aku mau jadi anak yang luar biasa. Seperti para rasul. Kalau itu kalian sudah baik sekali semua. Kalian sudah duduk dengan baik, mendengar firman, beribadah. Yuk sekarang kita lebih lagi. Kita mau seperti rasul. Setiap hari, gak cuman hari Minggu. Kita tetap ingat doa, ingat baca firman, menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan Tuhan. Siapa yang mau dipilih, dikehendaki oleh Tuhan, yuk ikutin Teda berdoa. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan sudah mengingatkan kami untuk terus mengasihi Tuhan. Ajar kami menyenangkan hatinya Tuhan, supaya Tuhan menghendaki kami seperti rasul-rasul, diberi kekuatan, diberi kuasa, diberi kepandaian, diberi sukacita yang lebih dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, tuntun kami. Kami berjanji untuk terus dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan siapa yang baru tahu hari ini bahwa ada seorang yang bernama Tuhan Yesus? Mungkin kalian baru saja tahu, ngeklik di YouTube, ada apa ya ini? Dan kalian dengar firman dan kalian merasa ada Tuhan Yesus yang mampu memberikan kuasa, yang mampu memberikan sukacita. Dan Tuhan Yesus ini mampu mengampuni dosa kesalahan kita. Kalau kalian kepingin dosa kalian, kenakalan, kesalahan diampuni sehingga kalian bisa masuk surga, kalian bisa lakukan itu dengan mudah, yaitu mempercayai Tuhan Yesus yang diceritakan di Alkitab, yang mengasihi kakak-kakak dan Teda ini, yang bisa mengampuni dosa dan membawa kita ke surga. Kalau kalian memutuskan hari ini mau menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yuk ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang ke dunia untuk aku. Hari ini aku memutuskan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Masuk dalam hatiku, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Aku mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku selama-lamanya. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat datang. Kalau kalian punya pertanyaan, hubungi hotline nomor yang ada di sini. Kalian hubungi nomor ini dan kami akan menjawabnya. Ya, sampai ketemu minggu depan jam 9.